SOS Service telah terbukti bekerja selama hampir 3 dekade. Video ini akan membantu lebih meyakinkan untuk prosedur pengambilan sampel oli yang benar. Waktu yang ideal untuk pengambilan oli adalah setelah mesin bekerja selama seharian atau bisa juga dengan menghidupkan mesin selama 20 menit untuk memastikan bahwa oli telah bersirkulasi dengan baik. Ambil salah satu contoh dari kompartemen hydraulic system. Untuk pengambilan sampel oli ini tetap harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Ada dua cara proses pengambilan sampel oli, yaitu dengan mengalui katup oli dan pompa penghisap. Kita mulai dengan menggunakan pompa penghisap. Yang perlu diingat, gunakan pompa dan cubing yang berbeda untuk pengambilan sampel pelumas dan sampel coolant. Adanya campuran coolant ke dalam oli dan campuran oli ke dalam coolant akan terlihat pada hasil SOS report. Pertama-tama, matikan mesin. Ukur dan potong cubing plastik sama dengan panjang dipstick. Jika dalam kompartemen tersebut tidak ada dipstick, maka ukur dan potong cubing kira-kira setengah kedalaman tangki oli. Masukkan cubing plastik ke dalam kepala pompa penghisap, kemudian kencangkan penahannya. Lebihkan panjang cubing plastik sekitar 2,5 cm atau sekitar 1 inci di bagian dalam pompa penghisap. Dengan menambahkan panjang pada bagian ini, diharapkan oli tidak akan tercecer keluar dan kebersihan dari pompa penghisap akan terjaga. Pasang botol sampel yang bersih yang juga baru ke dalam pompa penghisap, kemudian masukkan ujung pipa ke dalam tangki oli. Hati-hati untuk tidak mencapai dasar tangki. Pegang handle pompa, kemudian tarik pompa agar menghasilkan tekanan dan dapat menghisap. Jika oli sudah masuk ke dalam botol, maka bersihkan botol dengan oli tersebut sebelum diambil sampelnya. Isi botol 3/4 saja, jangan sampai terlampau penuh. Tarik tubing plastik dari kompartemen atau tangki oli dan lepaskan botol sampel dari pompa penghisap, kemudian tutup rapat-rapat. Bagian luar dari tubing plastik dan pompa penghisap harus bersih dari oli. Jika bagian luar dari cubing plastik terkena oli, longgarkan ikatan penahan dari cubing plastik dan tambahkan panjangnya. Kemudian cubing plastik tersebut dipotong dan dibuang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi pada pompa penghisap bagian dalam. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pada saat mengambil sampel di kompartemen lain dengan menggunakan pompa yang sama, kemungkinan akan terjadi kontaminasi lagi. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan samping valve. Samping valve merupakan metode yang tepat, cepat, dan reliable dibanding menggunakan pompa penghisap. Untuk metode ini membutuhkan cubing plastik yang baru pada setiap kompartemen yang akan diambil olinya. Panjang cubing plastik kira-kira setengah sampai 3/4 meter, di mana pada cubing ini sudah dilengkapi dengan plastik probe. Botol ini sudah dalam satu paket plastik yang isinya antara lain botol sampel dan cubing plastik probe. Mari kita lihat bagaimana cara pengambilan dengan metode ini. Pertama-tama, safety engine dengan low idle. Kemudian buka penutup katup debu yang akan diambil sampelnya. Kemudian masukkan cubing plastik yang sudah dilengkapi probe ke dalam klep dan isi sekitar 50 mm ke dalam botol, lalu dibuang sampel tersebut untuk proses pencucian. Hal ini dilakukan untuk membersihkan katup dari debu atau kotoran yang mungkin masuk, juga agar mendapatkan sampel yang bersih dan cukup mewakili. Pada engine masih di kondisi low idle, mungkin kita membutuhkan untuk meningkatkan akselerasi menjadi high idle. Kemudian pasangkan kembali cubing plastik probe dan masukkan ke katup untuk menghisap oli dan isikan oli sebanyak 3/4 botol. Tarik cubing plastik probe dari botol, kemudian langsung botol ditutup rapat-rapat. Teknik ini dilakukan untuk meminimalisasi masuknya debu yang ada ke dalam botol sampel. Dan jangan lupa untuk menutup kembali penutup debu pada katup pengambilan sampel oli ini. Pastikan mengisi data label dengan lengkap, agar informasi yang diberikan melalui label bisa mewakili kondisi sampel.
maka sebaiknya diisi data pada label secara komplit, seperti jam pemakaian, service meter unit, dan juga jumlah penambahan oli harus dengan jelas dituliskan pada label. Jangan lupa kirimkan sampel oli ke laboratorium SOS terdekat secepatnya. Bila sampel oli tidak dianalisa pada jangka waktu yang tidak relevan, maka informasi yang akan didapat untuk equipment maintenance menjadi sangat tidak berguna. Jika ada pertanyaan tambahan mengenai teknik pengambilan sampel oli yang benar, Anda bisa mendapatkan brosur juga video ini melalui part counter PT Trakindo Utama. Waktu yang ideal untuk mengambil sampel coolant adalah setelah mesin bekerja selama seharian atau jika mesin sudah dingin sekitar 1-2 jam yang lalu. Nyalakan kembali engine untuk sirkulasi coolant. Waktu yang dibutuhkan saat sirkulasi sangat tergantung pada volume atau juga pada ukuran mesin, tapi jangan lebih dari 5 menit jika menggunakan pompa penghisap. Menggunakan metode pompa penghisap. Masukkan cubing plastik ke dalam pompa penghisap, kemudian kencangkan penahannya, lebihkan cubing plastik di belakang pompa penghisap sekitar 2,5 cm atau 1 inci. Pasang botol sampel baru yang bersih ke pompa penghisap. Ketika engine mati, pastikan tutup radiator tidak dalam kondisi panas. Jika masih terasa panas, jangan membuka tutup radiator. Namun ketika sudah terasa dingin untuk disentuh, maka secara perlahan buka tutup radiator untuk mengurangi sistem tekanan pada radiator. Kemudian masukkan ujung cubing ke dalam tangki radiator. Hati-hati untuk tidak mencapai dasar tangki. Kemudian tarik handle-nya dan isi botol dengan sampel coolant sebanyak 3/4 dari botol sampel. Lepaskan botol dari pompa penghisap, kemudian tutup rapat-rapat botol tersebut. Pastikan bahwa label yang ada diisi secara komplit. Untuk kebutuhan evaluasi coolant secara baik dan benar, lengkapi beberapa data seperti jam pemakaian coolant, service meter unit, dan juga jumlah penambahan coolant dengan jelas. Jangan lupa untuk mengirimkan sampel ke laboratorium secepatnya, karena jika lebih dari seminggu, maka kemungkinan aditif dan beberapa kontaminan akan mempengaruhi hasil tes di laboratorium. Yang perlu diingat adalah, jangan mengambil sampel coolant dari tangki overflow atau dari bagian sistem pendingin lainnya. Karena bila diambil dari tempat ini, sampel coolant tidak cukup terwakili, sehingga tidak akan mendapatkan hasil report yang maksimal. Tingginya biaya untuk menjalankan bisnis saat ini menjadikan pentingnya perawatan unit dibanding sebelumnya. SOS Service akan membantu menjaga perawatan alat berat Anda agar bisa bekerja secara efisien dan produktif.